Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kak? Iya, sehat semuanya. Jadi gimana? Nggak Alhamdulillah. ada yang ngerasa lagi mungkin bad mood atau sedih? Mungkin ada, tapi mungkin dipendam kali ya. Nggak ditunjukin. Lebih tepatnya dipendam. Iya, dipendam. Oke, mungkin sudah semangat semuanya hari ini untuk melakukan bimbingan adik-adik sekalian. Semangat, Kak. Halo, semangat Coach. Alhamdulillah, saya juga semangat nih kayaknya. Apalagi melihat pesertanya juga semangat gitu, Kak. Mungkin selanjutnya kita langsung ini kali ya, langsung kenalan dari kakak dulu mungkin ya. Perkenalkan nama kakak itu Ahmad Fahrizi Hasibuan, panggilan kakak Kak Eji. Kalian boleh terserah sih manggilnya, tapi mungkin kakak lebih sering dipanggil Kak Eji gitu. Atau seperti itu. Mungkin kakak kembalikan kalian boleh perkenalan satu-satu, mungkin dari ini yang cowok dulu yang pakai baju hitam coba. Kawan, apa nggak biru? Oh ya, maaf. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nih Kak Eji. Nama saya Afrija Kurniawan Sinaga. Biasa Gini. saya dipanggil Wawan. Asal saya kuliah di UINSU, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan bimbingan penyuluhan Islam, Stambul 2018 Kak Eji. Mungkin itu saja Kak Eji. Ya, terima kasih kepada Wawan tadi ya. Mungkin ada kakak lagi yang mungkin perkenalan. Saya Kak. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan Kak Eji. Nama saya Muhammad Bayu dari Munte. Biasa dipanggil Bayu. Umur saya sudah 23. Mau jalan ke 23. Saya mahasiswa UIN Sumatera Utara. Itu aja Kak Eji. Ya, terima kasih ya Bayu. Mungkin yang lain selanjutnya. Siapa lagi? Saya Kak Eji. Oh iya, silakan itu yang perempuan. Perkenalkan, nama saya Devi Anissa Nasution. Saya mahasiswi di UINSU, jurusan bimbingan penyuluhan Islam. Terima kasih, Kak Eji. Sama-sama Devi Anissa. Ya, selanjutnya siapa lagi? Ini coba dulu yang perempuan nih, yang pakai jilbab coklat, yang di dinding rumah. Yang itu, ya, itu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Syahbudiwati Ritonga. Saya dari UINSU Sumatera Utara, jurusan bimbingan penyuluhan Islam. Terima kasih. Terima kasih kembali Novi. Selanjutnya siapa lagi? Saya Kak. Ya, silakan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Waradila. Saya dari kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan saya Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Aisyah. Siapa lagi nih yang belum kenalan? Saya Kak. Ya, silakan. Halo teman-teman semuanya, dari Kak Eji. Perkenalkan nama saya Regita. Panggil biasanya Teta. Saya dari Sibolga. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Terima kasih Teta dari Sibolga. Selanjutnya siapa lagi yang belum kenalan nih? Ada lagi yang belum kenalan atau udah semua ya? Aku lah. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satya Warta. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bimbingan Penyuluhan Islam. Asal saya dari Aceh Singkil. Terima kasih. Oke, udah berhubung semuanya sudah kenalan. Mungkin di sini kita ada yang tahu nggak kita ini mau diskusiin apa? Ya Kak. Belum tahu sih Kak. Belum tahu ya. Mungkin Kita di mau sini ngapain nggak? Gimana? Kita mau ngapain ini? Oh ya, jadi di sini kita itu mau diskusi kelompok atau bimbingan kelompok. Mungkin sebelumnya ada yang tahu nggak itu diskusi kelompok atau bimbingan kelompok? Belum Kak. Belum tahu, Kak. Oh, belum tahu ya. Jadi di sini kita nggak sampaikan dulu sebelumnya ya. Bimbingan kelompok atau diskusi kelompok yaitu suatu cara pemecahan masalah melalui diskusi antara anggota ataupun masing-masing kelompok yang dimana di dalamnya dipimpin oleh satu orang pemimpin kelompok. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian itu bisa
memberikan hasil pemikiran terhadap anggota terhadap diskusi tersebut mungkin berdasarkan materi yang ada gitu kan. Jadi di sini kita sama-sama diskusi tentang topik yang kita ambil ataupun yang kita sepakati, seperti itu kurang lebihnya. Atau mungkin ada yang sudah tahu ya sebelumnya, atau mungkin yang pernah melakukan seperti ini? Belum Kak, belum pernah. Ya, Belum pernah sama sekali. oh ya. Nah, jadi di sini mungkin kakak mau tanya dulu, kira-kira kita mau bahas apa ini? Mungkin ada masalah teman-teman sekalian yang sedang dirundung permasalahan, atau yang mungkin ada hal yang mengganjal dalam dirinya, gitu. Boleh disampaikan mungkin inspirasinya, akan kita bahas Kak, di mau sini. nanya boleh? Saya Kak, Iya, silakan. cara Nanya dulu ya, Kak. memahami kode-kode siapa dulu nih? Gimana? Mau nanya dulu boleh? Siap. Oh, terus si Wawan dulu. Oh iya, Ini. silakan. Ini Kak, kita kan mau apa ini, mau diskusi bimbingan kelompok ya kan. Nah, jadi nanti itu kan satu-satu mungkin yang membagi ide ataupun ngomong lah. Nanti kalau misalnya omongan kami entah ngelantur gitu, nanti kawan-kawan yang lain nih bercakap pula keluar. Pakai mana itu nggak apa-apa itu. Gimana tadi? Ini kan satu-satu, ini kan kita membahas apa gitu namanya, membahas sebuah topik. Nah, jadi kan kita kan takut juga nanti ada omongan kita entah keluar dari forum kita ini. Nah, nanti kan jadinya entah nggak enak gitu sama orang di luar kelompok kita ini. Itu gimana itu, Kak? Oh, kayak gitu. Oh, Apakah kalau itu, ya, apakah ada apa itu? apakah ada entah asas-asas yang kita terapkan gitu, Kak, biar aman juga kita kan? Ya, oke. Mungkin di sini tadi kakak lupa nyampein. Nah, jadi di sini dalam diskusi ini kita menerapkan asas kerahasiaan. Jadi di sini kalian itu nggak usah ngerasa khawatir antara antara satu dengan yang lainnya dalam anggota kelompok ini. Jadi di sini insya Allah kalau kita mungkin bisa menjaga kerahasiaan itu, ataupun mungkin tadi katanya ada cakap yang ngelantur atau di luar dari topik pembahasan tadi gitu kan, out of topic, mungkin bisa kita sedikit luruskan sama-sama gitu, perbaiki kayak gitu. Itu Afiza. Tuh, kasihlah Kak Eji. Ya, Afiza, makasih Mbak. Ini teman-teman sekalian ada yang sudah tahu topiknya atau mungkin ingin memberi? Saya Kak, Ya, Bayu. karena kalau kita membahas tentang bagaimana cara memahami kode-kode yang disampaikan oleh wanita Kak. Oh, agak sedikit berat itu ya Bayu ya. Atau mungkin yang lain yang ingin menyampaikan pendapat tentang topik pembahasan kita pada hari ini? Mungkin ada yang lain yang ingin berpendapat atau memberikan masukan, judul Kalau yang tentang mau kita bahas. bullying gimana Kak? Gimana teman-teman? Oh, gimana tuh teman-teman? Soalnya kan sekarang tuh kayak zaman-zamannya body shaming gitu kan Kak, bukan cuma body shaming aja tapi muka shaming juga gitu. Oh, muka shaming ya. Berarti ngeri kali ya zaman sekarang, nggak cuma body shaming tapi kerana wajah, muka pun juga gitu ya. Atau mungkin ada yang lain yang ingin menambahi permasalahan yang ingin kita bahas? Boleh tuh Kak, boleh. Yang mana? Yang lain? Ada yang lain? Boleh lah, mantap itu, mantap. Body shaming? Iya, boleh. Atau ini Muka shaming juga. tuh kayak kasus-kasus pelecehan gitu, bukan hanya mahasiswa tapi ya perempuan-perempuan yang ada di Indonesia gitu kan. Terlebih lagi kemarin tuh kayak baru-baru aja pelecehan untuk santriwati seperti itu. Padahal kan cara gitu kan yang nama santriwati tuh pakaiannya tertutup kan Kak. Kenapa kok bisa kena pelecehan seperti itu? Oh iya. Nah, boleh tuh, lagi hangat juga tuh pembahasannya. Iya, lagi juga kan, kebetulan. Jadi gimana yang lain? Mungkin itu aja topik yang kita angkat. Bisa Kak, itu juga boleh. Boleh. Jadi gimana ini, yang tentang permasalahan pelecehan seksual tadi itu kali yang kita angkat topiknya? Boleh Kak. Boleh. Jadi gimana tadi, Apa? Aisyah ya? Bagaimana tadi pendapat kamu, boleh disampaikan kepada teman-teman biar bisa paham tentang topik kita angkat? Tadi siapa yang pendapat topik permasalahan
pelecehan seksual tadi. Coba mungkin bisa disampaikan dulu. Halo, kedengaran nggak suara? Kedengaran nggak? Beneran Kak? Mungkin di sini kita nggak asing kali ya sama masalah ataupun yang sering terjadi pada zaman sekarang, juga dari zaman dahulu kali ya, masalah ini sering terjadi, yaitu pelecehan seksual. Kira-kira nih kalian pernah, mungkin maaf cakapnya ya kan, kakak bukan mau menyinggung atau mungkin terlalu mengorek privasi kalian gitu kan, apakah kalian pernah mengalami pelecehan atau mungkin orang sekitar kalian itu ada yang pernah? Saya Kak. Ya, siap. Dari kita. Silakan. Ini bukan pelecehan yang sifatnya menyentuh ya Kak ya, bukan. Tetapi mungkin lebih ke arah yang verbal. Kayak kayak misalnya kan tuh banyak, misalnya saya lewat gitu kan Kak, terus kayak dipista kalau bahasa orang Batak ya Kak. Kayak dia apa sih, paham kan Kak, kayak cewek gitu. Disweetin. Gitu kan Kak. Jadi dia terkadang jadi merasa tidak nyaman begitu. Sering sih mungkin, apalagi kan mungkin anak-anak cewek ya Kak ya, kalau misalnya jalan pulangnya sendiri, jadi kemana-mana tuh takut sendiri gitu Kak. Jadi pengennya berdua terus sama teman begitu. Oh iya. Nah mungkin tadi berdasarkan pengalaman kita tadi sudah bisa dapat kita simpulkan kali ya dari situ. Atau mungkin ada yang lain nih masalah ataupun mungkin pengalaman tentang masalah pelecehan seksual gitu. Saya mau lebih bertanya lagi aja sih Kak daripada. Oh iya. Bertanya apa itu? Apakah pelecehan seksual itu cuma didapatkan oleh kaum Hawa aja? Apakah kaum Adam juga mengalami hal yang sama? Mungkin itu saja sih pertanyaannya. Oh iya, ini sangat berkaitan kali ya sama pertanyaan, sama masalah yang disampaikan dari kita tadi. Nah mungkin tadi berdasarkan, jadi sini mungkin kakak akan menyampaikan beberapa jenis pelecehan seksual. Nah jadi yang berdasarkan yang disampaikan saudari kita tadi itu pelecehan secara verbal gitu kan. Misalnya kayak bahasa bagiannya sekarang itu catcalling, yang misalnya kayak hai dek kayak gitu kan, hai cantik kayak gitu. Nah jadi di situ itu bisa disebut dengan pelecehan seksual tapi secara verbal. Nah di mana mungkin itu tadi tentang penyampaian hal-hal yang mungkin membuat si perempuan tadi atau si ini kan merasa jadi kayak secara merasa terundung ataupun mungkin secara merasa dia risih gitu. Kita mengganggu kenyamanan orang ataupun si perempuan tadi kayak gitu. Beda halnya dengan pelecehan secara fisik maupun secara langsung seperti itu. Di sini tidak sebatas itu saja kali ya. Pelecehan seksual itu, pelecehan seksual juga bisa disampaikan dengan kata, maksudnya gini, pelecehan seksual itu mungkin bisa dilakukan oleh pelakunya tidak dengan dua cara itu, mungkin salahnya juga dengan seperti misalnya ini, kalian ini pernah juga posting foto gitu kan, walaupun kalian tetap sopan dengan posting foto yang wajar gitu, tetap aja mungkin kayak yang dibilang Bayu tadi gitu kan, apakah seorang laki-laki bisa apa tadi Bayu, bisa dapat ini, bisa mengalami hal yang sama juga. Oh gitu, kayak gitu. Nah mungkin bisa saja seorang laki itu mendapat pelecehan seksual gitu kan. Contohnya tadi kayak misalnya Kak bilang tadi posting foto gitu kan, cuma ada kayak wah ganteng banget kayak gitu kan, wah terus kayak mohon maaf kayak gini, aduh pengen peluk deh kayak gitu. Nah itu juga termasuk dengan pelecehan seksual ya, bisa seperti itu baik laki-laki maupun perempuan. Kayak bisa kali kayak gitu ya. Iya kayak gitu, pelecehan seksual. Secara walaupun kita kayak masih asing dengan cara seperti itu, kan itu bisa dikatakan pelecehan seksual juga. Tapi mungkin gimana? Nah, tapi kalau misalnya seseorang itu merasa terlecehkan, ketika misalnya catcalling, kakak bilang gitu kan. Nah, yang disebut dengan pelecehan itu kan ketika sang korban itu tidak terima dengan perlakuan terbatas dan lain-lainnya. Nah, gimana kalau misalnya korban itu merasa terima gitu, suka digituin? Iya, waduh. Iya gitu juga sih. Misalnya, mana tadi? Kan terkadang ada juga sih kayak seperti itu. Kalau kita nih merasa risih digituin, ada juga tuh perempuan-perempuan yang merasa suka digituin. Aduh gimana nih ya, coba mungkin balik dulu. Jadi gimana nih buat teman-teman yang lain nih, mungkin ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Aisyah tadi? Mungkin dia merasa nyaman kayaknya.
Waduh. Ya, Iya, apakah itu juga, itu kan berarti bukan termasuk pelecehan, karena kan si korban menerima perlakuan dari laki itu kan, catcalling atau sebagainya. Kayaknya itu lebih ke ini deh, saudari Aisyah. Kayaknya dia udah jadi, kalau dia udah tahu dia dilecehkan tapi dia suka, kayaknya dia yang gatel deh kayaknya. Jadi itu kayaknya bukan ya, kalau sama suka ya sudah, cuman kan itu bukan suatu hal yang baik gitu kan. Nah, bagaimana nanti pengaruh dari orang yang melihat gitu. Jadi kayaknya udahlah, intinya mereka dua yang salah, sama-sama gatal. gini ya, mungkin bisa kita perhalus bahasanya. Mungkin kita ambil sisi aja positifnya. Mungkin yang perempuan tadi itu merasa tidak merasa dilecehkan, mungkin dia menganggap sebagai itu kayak ujian gitu kan. Tapi mungkin ada juga beberapa wanita yang terlalu sensitif terhadap hal seperti itu. Misalnya dia merasa kayak yang ini kok terlaluan banget sih kayak gitu. Waduh, kayak gitu. Mungkin dia tidak terlalu ambil pusingnya seperti itu. Dia merasa kayak yang ya mungkin dia tidak ada yang salah dari penampilan saya, mungkin kayak gitu, dia percaya diri. Cuma kan ada beberapa tadi kakak bilang. Bagaimana lagi pendapat teman-teman yang lain tentang hal itu? Iya, kalau menurut saya sih sudah saya rasa sudah pas ya kak ya. Begitu. Kembali lagi sih ke orangnya gitu kan. Iya, betul banget kan. Tadi orangnya juga tadi bagaimana persepsi dia seperti itu. Terus kalau misalnya nih, tapi kalau udah kalau misalnya terlalu, masih agak sopan kali ya kalau misalnya bahasa yang seperti itu, atau mungkin ada yang sering kita jumpa itu di komentar-komentar yang kayak, waduh pingin ini deh, melihat ininya, wah gede ya gitu. Mohon maaf kayak gitu. Waduh. Aman kayak Dari record ya tadi ya. Mohon maaf ya, tadi sebelumnya ada gangguan karena baterai kakak lowbat tiba-tiba gitu kan. Jadi sampai di mana bahasan kita? Tadi pelecehan seksual. Ya, Oh, tadi sampai ini ya. Yang masalah Aisyah kak. Oh iya, jadi sampai yang ini tadi ya, kalau nggak salah sampai yang masalah komentar yang sama-sama suka. Korbannya suka dilecehkan begitu. Agak mana gitu bahasanya ya kan, sama-sama suka dilecehkan gitu kan. Mungkin tadi kak bilang tadi itu si korban tadi mungkin merasa itu bukan pelecehan, mungkin kayak merasa dia bangga terhadap dirinya yang komen itu, merasa kayak itu ya tidak terlalu diambil pusing oleh si korban tadi gitu kan, sebagai kayak pujian aja mungkin seperti itu. Nah dari situ mungkin itu kembali ke di dirinya juga kan kayak gitu. Dan mungkin kita nih sebagai orang gitu lebih baik kita kayak mungkin kayak kalau bisa kita kayak tidak terlalu lah gitu kan, tidak terlalu bagaimana bisa mengomentari yang mungkin hal-hal yang bisa dinilai buruk baik si korban maupun ataupun orang lain yang merasa kayak ini kayaknya ini deh gitu kan. Jadi kayak kita sama-sama menjaga diri seperti itu. Jadi bagaimana nih, mungkin ada yang lain? Ada yang ingin memberikan masukan teman-teman yang lain? Kayak kak. Iya, kayak kita. Jadi kalau berbicara tentang mungkin pelecehan atau itu sebenarnya untuk kalau misalnya itu tergantung kitanya juga. Ada kalanya kita memiliki hak atau misalnya kita memiliki kewajiban untuk menghandle diri kita sendiri begitu kan. Misalnya kalau kita tidak suka disukai orang seperti tadi mungkin yang dikatakan saudari Bayu gitu kan, lewat foto aja udah suka gitu kan. Mungkin kalau dia nggak suka gitu kan ya mungkin misalnya entah di akun media sosial dia yang nggak usah dipajang foto begitu. Kalau memang dia tidak suka dibegitukan, tidak ada hal yang memancing begitu kan. Jadi mungkin seperti saya juga, saya nggak suka kayak misalnya nggak usah, ya udah mungkin kalau tidak usah ditunjukkan begitu. Saya juga tidak punya foto di akun media sosial saya, tapi ketika saya ingin menunjukkan itu ya mungkin di akun private saya gitu kan, seperti mungkin WhatsApp gitu. Itu juga yang saya bagikan itu misalnya status juga itu bersama orang-orang yang menurut saya dekat dengan mereka begitu. Itu saja sih Kak. Salah satu cara gitulah. Jadi intinya intinya itu kita kayak saling menjaga diri ya kan, baik maupun ya pelakunya tadi gitu. Nah, jadi ada yang lagi yang ingin berikan tanggapan? Bayu tadi ya? Saya kak. Bayu silakan. Seperti kata ada di TV, dia bilang gini, kejahatan terjadi bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Jadi jangan berikan kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan kejahatan atau pelecehan tadi. Dengan cara menutup diri, menutup aurat, itu sudah termasuk upaya dalam
menjauhkan diri dari hal-hal yang seperti itu. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bayu. Atau mungkin ada yang lain nih yang memberikan tanggapannya atau mungkin masukan untuk pada teman-temannya. Saya ke Iji. Oh ya, Apija silakan. Ya, saya sedikit mau nambahin aja apa yang dikatakan si Bayu. Menutup aurat saja tidak cukup kalau tidak dijaga. Kadang banyak juga yang menutup aurat, namun dia tidak bisa menjaga aurat tersebut gitu. Jadi menutup itu harus dibarengi dengan menjaga. Nah, jadi agar lebih lebih terjaga gitulah, ya kan? Jadi bukan hanya cuman menutup. Nah, kita harus juga menjaganya juga. Nah, banyak yang tertutup, namun tidak bisa dijaga. Nah, jadi kalau sudah dijaga, ya pasti terjaga gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Kak Eji. Ya, terima kasih ya, Apija. Nah, jadi berarti memang wajib menjaga diri lah itu intinya terhadap apapun agar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Mungkin ada yang lain nih yang ingin menambahi. Oke, mungkin saya sedikit mungkin. Ya, Kayak itu kan menjaga diri dari hal-hal yang verbal lah ya kan. Kalau menutup diri, aurat dan sebagainya. Dan mungkin kita perlu membekali dirinya dengan bela diri atau sebagainya. Nggak memungkinkan juga kan, cuma terjadi melalui verbal aja, bisa aja dia melakukan kontak fisik. Mungkin dengan dia mempelajari hal tersebut, insya Allah dia bisa membela dirinya sendiri. Mungkin itu saja sedikit tambahan. Nah, iya baik, seperti itu mungkin lebih membela diri itu sangat penting. Dengan contoh tadi yang bilang Bayu tadi, yang membela diri dengan cara mungkin mempelajari hal-hal untuk menghindari ini, taktik untuk memberantas hal-hal yang seperti itu gitu kan. Misalnya kayak karate atau apa gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya untuk perempuan nih gitu kan, kalau bisa kayak menghindari hal-hal yang hal-hal ataupun suasana atau situasi yang dapat memancing, misalnya kayak jalan nih dia di tempat yang sepi gitu, kalau bisa nih dia kayak hal simpelnya misalnya kayak minta kawan nih sama temennya, jangan kayak sendirian seperti itu gitu kan. Dari contoh kecil seperti itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya di diskusi pada forum ini, atau udah cukup kali ya, udah padat mungkin informasi yang kita dapat dari ini, atau mungkin kita tutup saja, kita sudahi. Boleh. Karena boleh Kak. Boleh ya, Kak. kita mungkin sudah banyak ilmu yang kita dapati dari diskusi ini kali ya. Mungkin dari diskusi ini kita dapat ambil pelajaran dan mungkin bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari tadi. Mungkin selanjutnya di sini kita akan membahasnya di lain kesempatan kali ya. Nanti kita atur tuh di bagaimana perjumpaan kita selanjutnya. Mungkin sampai di sini Kakak undur diri ya, rekan-rekan sekalian. Iya Kak. Mohon maaf mungkin ada kata-kata Kakak yang mungkin berkenan atau mungkin tadi salah cara penyampaian Kakak. Mohon dimaafin ya. Iya Kak, kami Iya juga. Kak. Ya Kak. Iya Kak. Ya. Jalani hari ya. Ya, sejauh ini sangat berkesan sih Kak. Oh iya, alhamdulillah ya. Semangat untuk kalian semua ya. Semangat kuliah darinya. Oke, Kakak tutup ya pada hari ini. Kakak izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.